Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan webinar literatur yang bertemakan literasi menghaluskan perasaan, memperluas pengetahuan, dan memperdalam makna kehidupan, yang tentunya dengan narasumber yang luar biasa, Ibu Siti Martua yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi Ibu Siti Martua. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Oke teman-teman, mungkin teman-teman udah gak sabar nih mau mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh narasumber kali ini. Baik, saya persilakan langsung kepada pemateri kita, Ibu Siti Martua, untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya izin mengucapkan salam terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semoga teman-teman hari ini diberi kebahagiaan dan bisa menebarkan manfaat kepada semua orang. Tentunya sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Siti Marpuah sebagai pengisi di webinar kali ini. Untuk sekarang dengan temanya literasi menghaluskan perasaan, memperluas pengetahuan, dan memperdalam makna kehidupan. Oke, sebelumnya teman-teman hari ini sudah memulai membaca buku atau sudah berapa buku yang kalian baca? Satu atau dua? Oke, mungkin satu atau dua itu mungkin cukup bermakna ya bagi yang sudah membaca. Oke, dilanjut ya. Kalian harus perlu tahu bahwasannya ketika kita membaca buku dalam 30 menit per harinya itu kita itu dapat meredakan stres. Kalian tahu gak sih pas waktu masa-masa pandemi kalian menggunakan waktu itu dengan membaca buku tidak? Oke, mungkin ada sebagian yang membaca buku, ada sebagian mungkin dari sebagian dari kalian ada melakukan kegiatan lainnya ya. Oke, dilanjut. Ada pula yang ketika seseorang yang memiliki habit atau hobi, kebiasaan gitu, perharinya itu mereka bisa menghabiskan waktu itu untuk membaca buku. Malah mereka lebih mencintai buku gitu, suka banget melihat literasi kayak semacam tulisan seperti itu yang bertumpuk-tumpuk tanpa ada gambar. Mereka tuh suka, karena apa? Karena mereka menyukainya gitu. Lalu oke, mungkin dari kalian pernah membaca buku novel tidak? Pernah. Oke, novel apa coba? Banyak. Oh, banyak. Contohnya apa? Kemarin aku baca itu Alaya, terus Septihan, gitu-gitu. Oke, cukup ya. Oke, mungkin dari teman-teman yang suka terhadap novel, biasanya nih orangnya itu bersifat empati. Empatinya itu lebih tinggi terhadap sesuatu gitu. Lalu ketika kita membaca sebuah buku yang bertemakan atau jenis bukunya itu isinya tentang motivasi kehidupan gitu. Nah, dari situ kita bisa belajar dari buku tersebut. Kita menelaah sesuatu masalah yang pernah dilalui oleh seseorang, tetapi kita belum pernah melakukan. Nah, nanti suatu saat nanti ketika kita bertemu dengan hal tersebut, masalah tersebut, kita tuh menemukan jawabannya dari buku motivasi kehidupan tersebut. Nah, itu mungkin manfaat dari buku motivasi tersendiri ya. Lalu lanjut, mungkin dari kalian betah nggak sih baca buku lama-lama gitu? Betah nggak?
Enggak. Enggak, oke. Jujur sekali ya. Terus mungkin dari sini kita harus membiasakan membaca buku ya, sedikit demi sedikit. Mungkin tadi saya bilang bahwa ketika kita membaca buku 30 menit sehari itu akan meredakan stres, seperti itu. Lanjut ya. Mungkin karena dari kalian merasa bosan atau kurang suka terhadap bacaan buku gitu, karena tidak ada gambar, bukan ya, seperti itu, karena nggak enak dipandang gitu, mungkin pusing ketika melihat suatu tumpukan-tumpukan tulisan. Nah, kita bisa cari solusinya dengan kita mencari sesuatu buku yang karena emang kita sukai gitu, bukan karena emang kita nggak suka. Kita bisa mulai membaca buku itu dari halaman cover belakang buku gitu ya, kalian tahu kan. Nah, di situ kan biasanya ada tulisan sedikit mengenai inti-inti apa yang di dalam buku tersebut. Ketika kalian merasa tertarik nih dengan buku tersebut, maka rasa ingin membacanya itu, pengen baca buku ini kayak menarik deh, seperti itu kan, ada perasaan seperti itu. Maka ya kalian juga mempunyai rasa ingin membaca lebih untuk buku tersebut. Oke, sebelumnya kalian tahu nggak sih cara membuka kunci jendela itu seperti apa? Jendela dunia itu. Pernah dengar nggak kayak slogan-slogan kunci jendela dunia itu? Tuh. Pernah dengar dari guru atau siapa gitu? Pernah. Oke. Ya, mungkin dari maksud kunci jendela dunia itu, kita bisa mendapatkannya itu dengan cara membaca. Kita membaca suatu buku nih, misalkan buku tentang ensiklopedia, di situ kan banyak banget ya, kayak isinya tentang apa saja gitu, berkaitan dengan hal-hal yang belum kalian ketahui gitu. Nah, dari situ saja kita tuh bisa memperoleh informasi yang lebih mendalam dari buku dibandingkan dengan kayak internet gitu. Kalau internet, televisi, radio itu kan hanya sebentar gitu ya, hanya sekilas atau intinya saja. Tapi ketika kita membaca buku itu, di dalamnya itu pembahasannya lebih mendalam, lebih mengetahui apa yang dimaksud sesuatu ilmu pengetahuan gitu. Oke, lalu ada manfaat membaca ya di sini. Ketika kita membaca suatu bacaan itu, kita dapat memperoleh output apa yang kita lakukan dengan membaca. Misalkan nih, ketika kita sering membaca itu menambah pengetahuan kita, terus menjadi inspirasi untuk pikiran kita. Seperti kita menuangkan suatu pikiran itu mudah banget gitu. Jadi nggak sulit kayak gimana ya, ini jalannya buntu banget gitu. Nggak bisa nulis apapun, nggak bisa mengutarakan apa yang harus disampaikan dalam tulisan gitu. Ya, itu bisa membuat kita lebih punya ide lebih bagus ya. Dan terus dari manfaat membaca buku juga, kita itu dapat memiliki gaya bicara yang lebih baik gitu. Kosakata bertambah, gaya bicara lebih baik gitu, tertata, tersusun, enak didengar, atau bisa disebut dengan speaking ya. Oke, mungkin dari sini kita bisa tahu ya bahwasannya seorang petinggi kayak pejabat, kayak pengusaha sukses, dokter, guru. Nah, dari mereka itu kenapa sih bisa mencapai titik tersebut gitu? Apa sih gitu rahasianya? Di antara mereka itu memiliki kebiasaan membaca, atau karena emang sudah melekat dalam dirinya sendiri, mereka tuh suka membaca gitu. Dengan membaca gitu. Lalu, dan di suatu waktu itu buku yang kita baca itu akan berguna di masa depan. Karena hal yang menyenangkan dimulai dari hal yang kalian sukai. Itu mungkin kata-kata dari saya ya. Oke, saya kembalikan kepada moderator untuk dilanjutkan.
Baik, wah luar biasa sekali ya pemaparan dari narasumber kita kali ini. Oke, untuk teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, silakan untuk saya buka sesi pertama 2 pertanyaan aja ya. Dipersilakan, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum. Untuk moderator, saya ingin bertanya, Baik, Kak Cinta, silakan. Pertanyaannya apakah? bagaimana cara meningkatkan minat baca untuk remaja? Oke, mungkin bisa langsung dijawab dulu ya oleh pemateri. Bagaimana Ya, cara meningkatkan minat baca, gitu ya. Oke, baik. Silakan. Terima kasih moderator ya. Untuk mengenai pertanyaan dari teman kita ya dari Kasim Tataja Iwani, bahwasanya bagaimana sih kita meningkatkan minat baca kita? Ya, itu dimulai dari dengan niat kita sendiri atau memulai dengan kebiasaan kita gitu. Dari mulai kebiasaan tersebut atau hal yang Kasinta sukai gitu, mulai dari situ bisa kita mulai untuk membaca buku, menyukai tentang literasi seperti itu ya. Mungkin boleh kembali lagi ya. Baik, luar biasa jawabannya. Kak Sinta gimana? Sudah jelas ya, Kak? sudah jelas. Terima kasih. Baik, teman-teman, ada satu slot lagi pertanyaan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Iya, silakan, Kak Nabila. Dipersilakan pertanyaannya. rekomendasikan buku yang cocok buat dibaca buat remaja. Asik. Oke, pertanyaannya rekomendasi buku ya untuk remaja gitu ya. Ya, Ya, saya serahkan kepada pemateri untuk dijawab. Silakan, Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya Kak Nabila Putri ya. Bahwasanya saya mungkin akan merekomendasikan untuk buku-buku yang disukai terlebih dahulu ya, kayak modelnya jenis-jenis buku terlebih dahulu, dan biasanya kebanyakan dari kalangan remaja itu menyukai buku dari jenis novel ya, karena mungkin isinya karena asik gitu ya. Terus kita tuh dapat mengikuti alur di dalam novel tersebut gitu. Kita tuh kayak merasakan apa yang terdapat di dalam suatu bacaan tersebut, seperti itu mungkin ya. Baik, bagaimana Kak Nabila jawabannya? Sudah jelas ya, Kak? sudah. Terima kasih untuk para penanya. Baik, terima kasih untuk peserta yang sudah antusias ya untuk pertanyaannya yang luar biasa sekali. Oke, baik teman-teman dan narasumber yang luar biasa sekali. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan, udah sharing ilmu sama kita, yang tentunya akan bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Banyak sekali insight yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan narasumber tadi. Semoga dapat bermanfaat untuk kehidupan kita dan juga dapat meningkatkan minat baca kita. Ya, saya Siti Rohma selaku moderator meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati peserta dan juga ibu narasumber. Ya, akhir kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.